Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai biomonitoring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mediana Puspitasari dengan NIM 200107016 dari kelas TPPL 1B. Materi yang akan dipelajari yaitu materi ulangan tengah semester, di mana terdapat 4 bab. Yang pertama yaitu jenis-jenis biomonitoring, kemudian avertebrata, selanjutnya ekosistem air, dan yang terakhir biomarker. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama yaitu jenis-jenis biomonitoring. Sebelumnya, apa itu biomonitoring? Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Nah, apa itu bioindikator? Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Mengapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan lingkungan? Jadi jawabannya, karena penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan itu bersifat amat dinamis terhadap waktu dan tempat. Selanjutnya, jenis biomonitoring. Berdasar kategori minat komunitas pakar, jenis biomonitoring dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu bioassessment study, dan yang kedua toxicity bioassess, di mana yang kedua ini terbagi menjadi 2, yaitu direct toxicity assessment dan behavioral bioscience. Jenis yang pertama yaitu bioassessment study. Bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Nah, tingkatan organisasi kehidupan itu bisa dilihat pada tingkatan yang ada pada gambar, dari yang terendah sampai ke yang paling tinggi yaitu bioma. Yang pertama ada molekul. Molekul merupakan gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Tingkatan selanjutnya yaitu sel. Sel merupakan unit struktural terkecil yang hidup. Selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu organ. Organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Kemudian organisme. Organisme merupakan setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri-ciri dan tempat hidup yang sama serta memiliki kemampuan bereproduksi antar sesamanya. Tingkatan selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang paling terakhir yaitu bioma. Bioma merupakan wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus.
Jenis yang kedua yaitu toxicity bioscience. Jenis ini melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, yaitu tumbuhan dan hewan. Tujuan dari toksisitas yaitu untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu avertebrata. Pada bab ini, kita akan mempelajari pengertian avertebrata, kemudian ciri-ciri avertebrata, selanjutnya reproduksi avertebrata, jenis avertebrata, dan yang terakhir klasifikasi avertebrata. Jadi, kelompok biota perikanan itu berdasarkan keberadaan rangka tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, avertebrata, dan yang kedua, vertebrata. Apa itu avertebrata? Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas belakang. Selanjutnya, ciri-ciri avertebrata. Yang pertama yaitu organisme multiseluler atau tidak memiliki dinding sel. Kemudian, tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Selanjutnya, cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Selanjutnya yaitu tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Kemudian, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kemudian tidak memiliki paru-paru, respirasi dilakukan menggunakan kulit. Selanjutnya, beberapa kelompok avertebrata memiliki eksoskeleton keras dari kitin. Lalu, kebanyakan dari mereka bereproduksi secara seksual dengan fungsi gamet jantan dan betina. Kemudian, kebanyakan avertebrata diatur dengan organisasi tubuh simetris. Dan yang terakhir, avertebrata itu heterotrof. Selanjutnya yaitu reproduksi avertebrata. Reproduksi avertebrata dibagi menjadi vegetatif dan generatif. Yang pertama, vegetatif. Vegetatif bisa dilakukan dengan sporalasi, yaitu membentuk spora. Contohnya adalah Plasmodium. Kemudian regenerasi. Regenerasi merupakan membentuk kembali tubuh yang hilang. Contohnya yaitu bintang laut. Yang ketiga, fragmentasi. Memisahkan sebagian koloni. Contohnya yaitu Volvox. Yang keempat, pembelahan biner. Contohnya adalah protozoa. Dan yang terakhir, tunas. Contohnya yaitu Hydra dan Porifera. Reproduksi secara generatif, contohnya yaitu dengan cara partenogenesis, individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi, contohnya yaitu semut jantan. Selanjutnya yaitu dengan cara pembuahan, individu baru dari peleburan sel kelamin betina atau jantan. Yang ketiga adalah konjugasi, yaitu reproduksi pada organisme yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya adalah cacing dan paramecium. Selanjutnya yaitu dengan cara anisogami, peleburan gamet yang tidak sama besar. Contohnya adalah Plasmodium dalam tubuh nyamuk. Dan yang terakhir yaitu dengan cara hermafrodit, individu mampu menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya adalah Hydra dan cacing pita. Selanjutnya yaitu jenis avertebrata. Berdasar tingkat perkembangan lapisan tubuhnya dibagi menjadi 2, yaitu diploblastik dan triploblastik. Sementara berdasar jenis simetri tubuhnya, avertebrata dibagi menjadi bersimetri radial dan bersimetri bilateral. Subbab selanjutnya yaitu klasifikasi avertebrata.
Klasifikasi evertebrata terbagi menjadi 8 filum. Yang pertama, Annelida. Filum Annelida merupakan kelompok cacing yang tubuhnya bersegmen menyerupai cincin dan gelang. Contohnya cacing tanah, cacing pololo, dan lintah. Filum yang kedua yaitu Arthropoda. Filum ini merupakan hewan yang memiliki kaki bersendi atau berruas-ruas. Contohnya insekta, yaitu kecoa, nyamuk, dan lalat. Kemudian Crustaceae, ada ketam, udang, dan kepiting. Untuk Arachnoida ada laba-laba dan kalajengking. Dan untuk Myriapoda ada lipan dan kaki seribu. Filum yang ketiga yaitu Coelenterata. Filum ini merupakan hewan yang berongga. Contohnya yaitu hidra, koral, dan polip. Filum yang keempat yaitu Echinodermata. Filum ini merupakan hewan yang memiliki kulit berduri. Contohnya yaitu bintang laut, landak laut, dan teripang. Filum yang kelima yaitu Mollusca. Mollusca merupakan hewan bertubuh lunak yang tidak berruas-ruas. Contohnya yaitu gurita, kerang, siput darat, dan sotong. Filum yang keenam yaitu Porifera. Filum ini merupakan hewan yang memiliki pori-pori. Contohnya yaitu sikon, Clatrina, Euspongia, dan Spongia. Filum yang ketujuh yaitu Platyhelminthes. Filum ini merupakan kelompok cacing pipih. Contohnya yaitu cacing hati, cacing pita, dan cacing pita babi. Filum yang terakhir yaitu Nemathelminthes. Filum ini merupakan kelompok cacing benang. Tubuhnya terbentuk bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya yaitu cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Perikanan berdasar sifat dan cara hidupnya terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah plankton. Plankton merupakan organisme yang umumnya sangat kecil. Yang kedua adalah nekton. Nekton merupakan organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga adalah neuston. Neuston merupakan organisme kecil yang berenang di permukaan air. Selanjutnya yaitu perifiton. Perifiton merupakan organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air. Yang terakhir yaitu bentos. Bentos merupakan organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu ekosistem air. Pada ekosistem air, kita akan mempelajari pengertian ekosistem, komponen ekosistem, jenis ekosistem air, dan yang terakhir, krisis air. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Bisa kita lihat tingkatan organisasi makhluk hidup. Yang pertama adalah individu. Individu merupakan organisme tunggal. Bisa kita lihat pada gambar, contoh dari individu adalah seekor rusa. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tersebut. Contoh populasi pada gambar yaitu kumpulan beberapa rusa. Selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada
waktu, dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contoh komunitas pada gambar yaitu terdapat seekor rusa, seekor zebra, dan beberapa kerbau. Tingkatan selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara komunitas dan lingkungannya yang menciptakan kesatuan ekologi. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen atau tumbuhan, kemudian konsumen, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer, yaitu mikroorganisme. Tingkatan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem di dunia. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Dalam biologi, istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri disebut substrat. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Jadi komponen abiotik ini merupakan komponen fisik dan kimia tempat makhluk hidup. Contoh dari komponen abiotik yaitu ada suhu. Suhu merupakan derajat energi panas. Kemudian ada cahaya. Cahaya merupakan energi yang bersumber dari cahaya matahari. Selanjutnya yaitu air. Air merupakan molekul H2O. Selanjutnya yaitu kelembaban yang merupakan komponen abiotik di udara dan tanah. Kemudian ada udara, terdiri dari berbagai macam gas. Selanjutnya yaitu garam-garam mineral. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. Dan yang terakhir adalah tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan. Kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu ekosistem air. Ekosistem air yang akan dibahas yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Untuk yang pertama, ekosistem air tawar. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ciri-ciri dari ekosistem air tawar diantaranya yaitu seperti definisi tadi, tingkat kadar garam yang rendah, kemudian suhu yang tidak ekstrim, terbatasnya sinar matahari yang dapat masuk, dan yang terakhir dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Berdasarkan keadaan air, ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya adalah sungai. Dan yang kedua adalah ekosistem air tenang atau lentik, contohnya yaitu rawa, kemudian padang rumput rawa, kolam, dan danau. Sementara berdasarkan daerahnya, ekosistem air tawar terbagi menjadi 4, yaitu daerah litoral, merupakan daerah dangkal di mana cahaya menembus optimal. Kemudian daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dapat ditembus cahaya matahari. Selanjutnya adalah daerah profundal, merupakan daerah yang dalam, dan yang terakhir adalah daerah bentik. Ekosistem danau. Danau dikelompokkan berdasar produksi materi organiknya dibedakan menjadi 2, yaitu danau oligotropik dan danau eukotropik. Danau oligotropik merupakan danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya adalah airnya jernih sekali, kemudian dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Untuk danau eukotropik, danau ini merupakan danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Karena fitoplankton di danau tersebut sangat produktif.
Ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Ekosistem selanjutnya yaitu ekosistem air laut. Ekosistem laut merupakan jenis ekosistem yang berada di wilayah perairan laut. Ciri-cirinya adalah tingkat kadar garam yang tinggi, kemudian terdapat kehidupan di semua bagiannya, ekosistem saling bersambungan, dan yang terakhir terjadi pemborosan energi. Berdasar kedalamannya, ekosistem laut terbagi menjadi 4, yaitu litoral, neritik, batial, dan abisal. Litoral merupakan daerah yang berbatasan dengan darat. Sementara neritik merupakan daerah yang masih bisa ditembus cahaya. Kedalamannya antara 15 sampai 200 meter. Daerah batial merupakan daerah yang kedalamannya antara 200 sampai 2500 meter. Yang terakhir, abisal merupakan daerah yang kedalamannya lebih dari 2500 meter. Selanjutnya yaitu mengenai krisis air. Krisis air merupakan kondisi di mana minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Penyebab dari krisis air diantaranya yaitu polusi air, overpopulasi, kekeringan, penggunaan air secara berlebihan. Kemudian dampak dari krisis air diantaranya adalah standar kehidupan menurun, kemudian hilangnya lahan basah, kemudian kerusakan ekosistem, penyakit bermunculan, dan kelaparan serta kematian. Bagaimana cara upaya penanggulangan krisis air? Penanggulangan krisis air dapat dilakukan dengan membuat daerah resapan air, kemudian hentikan pembuangan sampah sembarangan, atau dapat juga dengan membuat biopori serta menggalakkan gerakan menanam pohon. Masuk ke bab keempat yaitu biomarker. Konsep biomarker. Apa itu biomarker? Biomarker merupakan penanda biologis yang penting dalam membaca kondisi tubuh. Pengkategorian biomarker. Pengkategorian biomarker terbagi menjadi 3, yaitu biomarker paparan, biomarker efek, dan biomarker kerentanan. Biomarker paparan atau biomarker of exposure merupakan substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam cairan tubuh. Kemudian biomarker efek atau biomarker of effect adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Yang terakhir, biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility merupakan perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan. Paparan dan biotransformasi. 3 jalur paparan utama yaitu ada inhalasi atau paru-paru, kedua kulit, dan yang ketiga adalah gastrointestinal. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami, diantaranya yaitu siklus kimia atau metabolitnya dalam tubuh atau toxikokinetics. Yang kedua adalah mekanisme penyakit atau efek buruk atau
bab selanjutnya yaitu contoh biomarker. Contoh biomarker yang sering dalam laboratorium diantaranya yaitu ada malonedialdehid atau MDA. MDA merupakan produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah stres karena kondisi alam. Yang kedua yaitu glikogen. Glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Yang ketiga yaitu asetilkolinesterase atau ACE, merupakan enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Yang terakhir adalah metallothioneins atau MTS, merupakan individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi. Contohnya yaitu semut jantan. Kriteria biomarker. Kriteria yang pertama yaitu biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Kriteria kedua yaitu biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang terakhir, identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Sekian materi mengenai biomonitoring untuk ulangan tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.